Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait produk saham syariah. Jadi, penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan kepada Al-Quran sebagai sumber hukum yang tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah atau jual beli, yaitu hubungan di antara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Terdapat kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Dasar hukum daripada pasar modal syariah di Indonesia mengacu kepada Peraturan Nomor 2 tentang kriteria dan penertiban daftar efek syariah. Kemudian ada Peraturan Nomor 9 A31 tentang penerbitan efek syariah. Kemudian ada Peraturan Nomor 9 A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU PM, efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, kemudian unit penyertaan kontrak kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, dikatakan sebagai efek syariah dalam Peraturan Bapem dan LK nomor 9 A13 tentang penerbitan efek syariah, disebutkan bahwa efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Nah, kemudian kita akan membahas jenis-jenis saham syariah. Yang pertama ada saham syariah. Secara konsep saham merupakan surat-surat berharga atau bukti penyertaan modal kepada perusahaan dengan bukti pernyataan tersebut. Pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Jadi, emiten dan perusahaan publik yang jelas mengatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dan anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu perjudian dan permainan tergolong judi, kemudian perdagangan yang disertai dengan penyerahan barang atau jasa, kemudian bank berbasis bunga. Kemudian ada jenis yang kedua adalah sukuk. Sukuk merupakan istilah baru yang dikenal sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah atau Islamic bond. Jadi sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari sak dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, pengaturan Bapem dan LK nomor 9 13 memberikan definisi sukuk sebagai berikut, yaitu efek syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu, tidak terpisahkan atau tidak terwujud. Kemudian ada reksadana syariah. Dalam peraturan Bapem
yang 9, dana syariah didefinisikan sebagai reksadana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pengelolaan Tidak Bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Jadi balik lagi kepada prinsip-prinsip syariah. Jadi reksadana syariah pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Jadi, ketika kita ingin melakukan sebuah transaksi di pasar modal syariah, tidak berbeda jauh dengan transaksi di pasar modal pada umumnya. Akan tetapi, di pasar modal syariah ini menggunakan prinsip-prinsip syariah yang memang sesuai dengan dasar hukum daripada syariah tersebut, yaitu Al-Quran dan hadis, yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.